sekarang zaman gadget ya, itu anak-anak sering main smartphone, main game, itulah masanya dia permainan itu. Kalau dia sering dan tanpa jeda, itu nanti nambahnya lebih cepat. Jadi istilahnya Dokter Bayu mengatakan anak-anak kalau main gadget sebisa mungkin 1 jam berhenti dulu dengan konsumsi wortel secara kebanyakan kan itu kan vitamin A biasanya kan gitu beda, ya dok ya. Beda itu beda itu bukan. Karena ini kelainan. Bukan penyakit. Kalau penyakit diobati mungkin bisa sembuh. Kalau kelainan kan ya tahu. Nggak bisa ya, beda. Dan jangan salah loh, vitamin A itu bisa keracunan loh. Kan males ya kalau misalnya hanya perlu saja, misalkan hanya untuk melihat yang jarak jauh pakai kacamata aja terus dilepas. Nah, ada nggak solusi lain untuk tidak berkacamata, dok? Sekarang kan pembelian kacamata bisa pakai BPJS. Gimana sih alurnya, dok? Nah, alurnya Kalau ingin pakai kacamata yang ada bantuannya dari BPJS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ngobras Rumah Sakit Mardiwaloyo Kota Blitar di seluruh Nusantara. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita semua berada. Oke, pada kesempatan kali ini selamat datang dan sampai jumpa lagi di episode ke-6 di Ngobras, ngobrol asik dan santai. Oke, bersama saya Dina Novitasari yang akan menemani hari ini. Kira-kira kita akan bahas apa ya hari ini ya? Hari ini betul banget kita akan bahas tentang mata. Nah, ini dalam rangka memperingati Hari Mata di dunia, Hari Mata Sedunia tahun 2024. Sesuai dengan pertanyaan dari masyarakat nih tentang mata minus, pasti kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah mata minus. Nah, mata minus itu apa sih teman-teman? Mata minus itu merupakan kelainan pada refraksi mata. Nah, ini paling umum terjadi dikenal sebagai miopi atau rabun jauh. Dan mata minus ini tidak diketahui atau belum diketahui pastinya akan bertambah atau tidak ya pada setiap individu. Dan hal ini terjadi bukan hanya pada orang dewasa, melainkan juga rentan pada anak-anak. Kenapa nih pada anak-anak? Karena pada zaman yang canggih ini nih, banyak gadget yang sangat mudah diakses dengan harga yang terjangkau. Dan hal ini sangat miris sekali ya. Oke, langsung saja pada hari ini, kesempatan kali ini, kita didatangkan oleh narasumber hebat kita, salah satu dokter spesialis mata di RSUD Mardiwaloyo Kota Blitar. Yaitu kita perkenalkan, halo selamat Dokter Bayu Primahatmaja, spesialis mata, dan juga ditemani dengan optometris RSUD Mardiwaloyo Kota Blitar, yaitu Ibu Binti Fauzayati. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Selamat pagi. Gimana nih Dok, Bu, kabarnya sehat-sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Fantastis, luar biasa. Asik. Oke, gini nih Dok, Bu, ini kan banyak pertanyaan nih dari masyarakat dan netizen tentang mata minus. Nah, kita juga sudah tidak asing lagi ya dengan mendengar mata minus itu. Langsung saja ya Dok, mungkin saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari masyarakat juga, yaitu sebenarnya kondisi seperti apa sih Dok yang disebut dengan mata minus? Mata minus itu istilah yang salah. Jadi gini, misalnya saja mata Anda yang kanan -2, yang kanan +3, mata Anda berapa? Minus sama plus Dok? Salah ya Dok ya, oke. Jadi itu istilah yang salah. Sebenarnya yang bisa kita katakan adalah rabun jauh atau rabun dekat. Rabun jauh itu bisa miopia, bisa hipermetropia. Rabun dekat itu bisa presbiopia. Itu semua punya definisi sendiri-sendiri. Tapi tentu lebih mudah ngomong minus atau plus daripada ngomong miopia, hipermetropia, presbiopia. Iya, betul. Yang paling penting adalah sebuah melihat lagi ya, itu kayak waktu kita SMP, sinar datang dari jarak tak terhingga masuk ke bola mata yang tidak berakomodasi, difokuskan. Kalau mata rabun jauh di depan retina, ingat kata fokus. Bukan jatuh. Cahaya itu pasti jatuh. Fokus apa tidak, problemnya itu. Difokuskan di depan retina, itu adalah rabun jauh.
Tapi rabun jauh juga bisa. Sinar datang dari jarak tak terhingga masuk ke bola mata yang tidak berakomodasi, difokuskan di belakang retina. Itu hipermetropia. Miopia dikoreksi dengan lensa minus. Hipermetropia dikoreksi dengan lensa plus. Nah, jadi gitu ya, Dok, tidak ya. selalu minus plus. Rabun jauh bisa minus, bisa plus. Bisa plus bisa minus. Tuh teman-teman bisa dengarkan langsung ya. Jadi istilah mata minus itu salah ya, Dok ya. Begitu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya dengan terjadinya yang disebut dengan miopia ya, Dok ya, atau ya. Nah, itu faktor gejala apa saja sih, Dok, yang bisa mencetuskan hal tersebut tuh? Nah, kalau dari saya yang orang mata, saya biasanya kalau rabun jauh dengan miopia yang dengan cahayanya difokuskan di depan retina itu adalah ya tentu saja kalau lihat jauh kabur. Dan biasanya adalah kenapa kalau itu terjadi bola matanya panjang? Bola matanya panjang. Karena panjang tentu saja cahayanya nggak gitu difokuskan. Ini retina ya, tentu saja nggak gitu. Kalau dia bola matanya pendek dia jadi hipermetrop. Kepanjangan, dijatuh fokusnya di belakang retina. Nah, kalau koreksinya dengan Mbak Binti. Gimana nih, Bu Binti nih? Koreksinya gimana nih, Mas, dari Dokter Bayu tadi tuh? Ya, kalau sinarnya jatuhnya kan nggak tepat di depan di retina ya. Sinarnya jatuhnya di depan retina, dia dikoreksi dengan lensa minus. Kalau jatuhnya itu di belakangnya retina, dikoreksi dengan plus, lensa plus gitu. Oh gitu ya, Bu ya. Nanti sangat ini ya, tidak simpel ya untuk menentukan hal tersebut ya, Dok ya, Bu ya. Harus dengan pemeriksaan ya, dikoreksi juga ya. Pemeriksaan yang lebih lanjut gitu. Sekolahnya lama ya, Mbak. Mbak Binti sekolahnya ini untuk koreksi. Untuk koreksi ya, spesialis koreksi berarti, Bu ya. Oke, selanjutnya nih dari masyarakat tuh juga tanya nih, Dok. Biasanya kan tanya kan ada orang yang bilang dari bertambahnya usia. Oh, minus kok tambah ya kayak gitu. Itu bener nggak sih, Dok? Iya. Kan bertumbuh. Ukuran kaki orang, gampangnya kaki ya. Gampangnya kaki waktu dia umur 5 tahun, ukuran kaki segitu, nah 11 cm. Nanti tahu-tahu umur 30, ukuran kaki anak 10 tahun sama 30 kan beda. Sama itu kaki, apalagi mata. Mata, ukuran kepala kita kan berbeda. Topi kita waktu SD sama topi kita waktu umur 30 kan berbeda. Kepala berubah, tentu ukuran mata berbeda. Berarti seiring bertambahnya usia ya. Pertumbuhan. Wah, terus kira-kira tuh mengaruhi pertambahan apa ya, Dok ya? Pertambahan tingkatan yang di kategori yang ditanyakan tentang plus minusnya itu loh, Dok. Itu karena faktor apa ya? Powernya, power ya. anunya, ukurannya. Power ukurannya. Iya, betul. Lensanya itu. Itu bisa rasialis. Sorry ya, ini bukan rasis ya. Gini, orang Asia itu cenderung badannya kecil tapi bola matanya panjang. Orang Eropa badannya besar, bola matanya pendek-pendek aja. Sehingga orang Asia akan cenderung mengalami booming miopia. Gitu. Karena memang matanya memang cenderung secara proporsional, matanya cenderung lebih panjang daripada matanya pendek sebenarnya, tapi secara proporsi itu bola matanya panjang. Oke, Bu Binti, ini ada pertanyaan lagi nih. Kan tadi jenengan nih yang ahli dalam koreksi-koreksi begitu ya, Dek ya. Nah, gimana nih dengan memakai kacamata itu dapat mengurangi atau menghambat penambahan powernya tadi nggak sih, Dok? Tergantung ya. Iya. Nanti kita lihat dari segi usia. Usia pertumbuhan itu sampai 20 tahun biasanya nanti naiknya lebih cepat. Satu itu. Kedua, aktivitas. Sekarang zaman gadget ya. Itu anak-anak sering main smartphone, main game, itulah. Masanya dia main permainan itu kalau dia sering dan tanpa jeda itu nanti nambahnya lebih cepat. Jadi istilahnya Dokter Bayu mengatakan anak-anak kalau main gadget sebisa mungkin 1 jam berhenti dulu dengan terapi 20. Ya, itu ada terapi yang sekarang itu 20. Nanti biar diterangkan sama Dokter Bayu. Oke, ada terapinya juga berarti, Dok ya. Ya.
Jadi setelah 20 ya. Ya itu terapi yang gampang. kalau dulu sih dokter saya waktu kuliah itu diterangkan kalau sudah 1 jam istilahnya anak disuruh kayak alarm gitu loh, diprit, suruh berhenti, suruh memejamkan mata 5-10 menit gini atau melihat sesuatu yang bebas. Jadi misalnya di depan komputer ya sudah, kita diam dulu, setelah itu nanti kita main lagi. Ibaratnya gitu mesin itu jangan terus dipakai, kan panas nanti. Mata juga seperti itu, dia juga butuh istirahat. Istirahatnya nggak lama-lama, ya cuma gitu aja. Kalau dulu seperti itu, tapi yang sekarang Dokter Bayu mengatakan 20. Tapi termasuk waktu saya SD itu ya, waktu saya SD itu kalau lihat waktu pembelajaran terus-menerus sama ibu guru dibilangin, coba lihat istirahat sebentar, lihat hijau-hijauan untuk bener ya? Ya sama. Betul ya. 20. Istilahnya memberikan jeda atau istirahat bagi mata kita ya begitu ya. Tidak terus-terusan terforsir atau bola mata kita gitu. Ngobrol-ngobrol tentang seriusnya yang bertambah dengan usia, harus bertambah powernya seperti itu. Kenapa sih dok mata minus itu dianggap sebagai isu kesehatan yang sangat serius? Ya soalnya terus terang kan kita kan domestifikasi ya. Domestifikasi kita kan nggak hidup di zamannya Diponegoro. Diponegoro dulu berburu, berkebun, bertani. Kita mana ada sekarang? Nggak ada ya kan? Ya nggak ada, sama seperti itu. Manusia sudah berubah hidupnya. Jadi tentu saja proses adaptasi bola matanya juga berubah. Orang sekarang kasarannya tidak butuh lihat jauh. Orang sekarang butuhnya lihat dekat. Iya betul. Jadi karena itu mereka ya adaptasinya adalah ya kita akan selalu berusaha melihat dekat. Melihat jauh terabaikan. Sekarang nggak ada sih saya nggak pernah tahu ada orang yang berburu ya. Anda mungkin lagi jarang. Ya kalau orang kerja komputer setiap hari saya lihat. itu perubahan domestifikasi dari umat manusia ya. Terus dok, tadi kalau orang awam nih mengatakan kan mata minusnya bertambah seiring usia, kan tadi yang saya tanyakan itu ya. Nah, yang saya tanyakan lagi itu bisa nggak sih yang istilah yang salah yang mata minus yang disebutkan oleh masyarakat ini adalah hal yang dapat diwariskan untuk keturunannya? Bisa. Kalau orang tuanya memang kita ngomong high myopia, anaknya kemungkinan akan mengalami high myopia. Oh, pasti sama ya, Dok ya? Pasti sama. Dengan alasan seperti mungkin orang tuanya mungkin nenek moyangnya. Oh, bisa Ibu ya. Orang tuanya enggak, tapi neneknya Mbah Buyut, canggahnya bla 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 itu ya itu bisa menurunkan ke itu anak cucunya. Bisa. Oh, begitu ya. Berarti kita harus cari jodoh harus benar-benar lihat juga ya, Bu ya, Dok ya. Makanya cari yang jangan orang Asia. Oh, iya. Harus seleksi. Sejak umur berapa sih dok anak itu dengan orang tua itu yang bermata minus itu dapat diperiksakan ke dokter mata? Atau mungkin dari bayi, dari kecil gitu sudah dia diagnosa bisa diperiksakan gitu atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan susah. Jadi kalau anak-anak pertama gini, kalau kita umur 20-30 itu tanya ini huruf apa? Itu podcast bisa baca ya. Kalau anak 1 tahun kan nggak bisa ya. Nggak bisa baca. Screening yang lebih susah. Pertama pada anak di bawah 1 tahun kita tidak bisa merespon tajam penglihatan. Kita hanya bisa menilai paling maksimal itu panjang bola mata dan kita cuma bisa menilai bahwa oh ini ada respon cahaya apa tidak. Kalau di atas umur 1 tahun itu sekitar 1 sampai 3 tahun itu kita bisa melihat bahwa kemampuan bola mata sentral, steady atau maintain. Sentral itu adalah ketika dia melihat sebuah benda, cahayanya itu kelihatan benar-benar tepat di mata. Steady, dia bergerak steady ya. Steady saya tidak menemukan istilah yang bahasa Indonesia yang pas. Maintain, ketika satu mata ditutup dia tidak bergoyang. Itu yang bisa kita nilai. Tapi untuk kalau mau menilai itu paling memungkinkan untuk dilihat. Tetapi tentu ada tanda dan gejala yang kita curigai. Kalau misalnya dia tidak sentral, tidak steady, tidak maintain, baru kita melakukan pengukuran kacamata. Itu yang susah. Umur 3 tahun pasti tidak bisa membaca. Belum kooperatif juga. Ya. Jadi kita biasa melakukan strik. Strik itu kalau kita ngomong ideal ya hanya ada di center besar. Jadi biasanya kita sarankan untuk dikirim. Kenapa kok kita harus kirim? Rawan rujuk mungkin ke rumah sakit center besar ya.
itu bisa mengakibatkan amblyopia. Amblyopia itu seperti ini. Kita punya tangan kanan, punya tangan kiri. Tangan kanan bisa menulis kan? Bisa? Tangan kiri nggak bisa menulis. Iya, benar. Seperti itu. Punya mata tapi tidak bisa digunakan untuk melihat. Jadi harus segera diketahui. Kalau takut dengan orang tua yang punya riwayat panjang rabun jauh, segera periksakan aja anaknya. Mulai terserah umur berapa, nanti kita lihat kalau kita ada kecurigaan. Jika memang aman ya alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak ada ya memang kita akan, kalau ada masalah ya kita akan rujuk untuk evaluasi strict retinoscopy. Strict retinoscopy. Kalau dari Ibu Binti, dari pengalaman ya, dari pasien sekian banyak pasien di Rumah Sakit Marti Waluyo nih, paling kecil pasien itu umur berapa ya yang bisa dikoreksi? Iya, yang bisa dikoreksi. Saya biasanya anak-anak yang pratika. Iya. Jadi kalau belum bisa pakai huruf, pakai angka. Kalau nggak bisa pakai angka, pakai gambar. Kalau nggak bisa pakai gambar, berarti pakai isyarat. Isyaratnya bentuknya kayak bentuk jari kayak gini, dia hanya menirukan aja. Jadi nggak ngomong, menirukan gambarnya. Seperti itu. Pokoknya asalkan anaknya kooperatif, insya Allah ya bisa. Gitu. Berarti menunggu anak itu kooperatif begitu. Dia sudah tahu itu. Dia sudah bisa menyebutkan, oh itu gambar apa gitu. Mungkin kayak gambar kupu-kupu, pesawat gitu bisa. Oke. Ada juga pasien dia usianya sudah di atas 4 tahun ya, tapi dia nistagmus dulu. Nah, ya itu susah itu. Dikoreksi. Susah itu. Nistagmus itu yang bola matanya terus bergerak itu. Oh iya, pernah lihat. Tidak sentral, tapi dia tidak sentral, dia steady tapi dia tidak maintain. Iya. Tapi pernah dijumpai nggak dok di? Ada. Banyak kalau di sini. Banyak juga ya di sini. Jadi kalau sudah seperti itu kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tentang dari anak kecil, dari keturunan, dari dokter Bayu nih, dari dokter Bayu dan Ibu Binti nih, yang saya tanyakan, apa sih tips dari jenengan untuk masyarakat di luar nih, untuk cara mencegah biar tidak terlalu parah untuk kedepannya? Mau ideal ya? Iya. Mau ideal ya? Iya, aktivitas fisik di luar rumah minimal 8 jam sehari. Wow, berat juga ya dok ya? Ideal ya, Iya. ideal ya itu. Ada beberapa penelitian untuk mencoba untuk mengurangi panjang bola mata ada, tetapi hanya berani dilakukan di hewan, belum ada yang berani dilakukan di manusia. Jadi saya terus terang juga tidak berani melakukan. Ada obat yang dilakukan memang di dalam hewan coba akan menurunkan pertambahan panjang bola mata, tapi saya tidak berani. Tapi nggak berani ya untuk manusia ya dok ya? Tidak berani. Kalau dari Binti nih? Kalau saya mungkin aktivitas di depan gadget. Kalau sudah 2 jam, pokoknya jangan terlalu sering lah. Gitu. Dibatasi dalam artian, dalam tanda kutip, misalnya anak itu kan sekarang zamannya memang zaman gadget ya. Jadi kalau istilahnya kayak tugas-tugas sekolah, sekarang kan mainnya main Google, ya toh? Iya betul. Nah ya itu. Sebisa mungkin kalau tugas sudah selesai ya sudah. Terus untuk game terutama, main game juga seperti itu. Terus untuk memainkan gadget itu sebisa mungkin penerangannya. Jadi anak jangan main di tempat yang gelap. Itu nanti juga cepat di matanya menjadi miopia itu. Terus kalau sudah 1 jam diusahakan istirahat itu tadi pakai 20 itu. Pakai 20 gitu. Nah, apa sih bocorannya dok? 20 menit aktivitas dekat, lalu 20 detik istirahat, melihat jauh sejauh 20 kaki. 20 kaki itu 6 meter. 6 meter ya? Ya, 20. 20. Iya, 3 kali ya? 3 kali ya? 20 menit kerja dekat, lalu istirahat 20 detik. Istirahatnya itu adalah melihat jauh sejauh 20 kaki. Oh iya, oke. Nah, ngomong-ngomong cara mencegahnya ini ya, ini juga yang saya tanyakan nih kalau sebagai tenaga kesehatan ya, apalagi kan saya kebetulan ada di ruang operasi nih dari teman-teman kan biasanya ada keluhan nih dok, kayak misalkan
melakukan kegiatan yang terus menerus kan, kalau misalkan operasi kan dok, kan juga lama kan dok, iya kan jamnya. Nah, itu berpengaruh nggak dok? Maksud saya berpengaruh itu kita melihat kan terus-terusan, kita kan nggak mungkin kan kalau dalam kegiatan terus kita berhenti kan tidak mungkin ya dok ya. Itu dalam waktu yang terus berkelanjutan, itu berpengaruh nggak dok? Apalagi kan banyak nih ya teman-teman yang juga sudah pakai kacamata nih bu, kayak gitu. Mungkin sudah ada keluhan sebelumnya. Kalau saya di OK, saya merasa sebenarnya konteks ya, ini konteks ya. Sebenarnya tidak bermasalah. Soalnya itu kan yang dibutuhkan lihat dekat itu. Lihat dekat dengan kain draping yang juga hijau tuh. Nggak terlalu melelahkan mata sebenarnya. Tidak terlalu melelahkan mata. Kalau memang lelah itu karena memang usia di atas 40. Berarti teman-teman dikatakan sudah usia berarti ya dok ya. Kalau di atas usia 40 memang cepat capek. Iya benar. Tapi saya juga gitu dok. Kadang kalau nulis kan kayak nulis apalagi sekarang lagi booming klaim BPJS itu ya. Bener-bener mantengi asal perawatan. Itu kan kita kan bener-bener nulis terus. Nah setelah menulis lama kita lihat ke atas. Itu kenapa kok? Iya betul. Gimana ibu tuh? Adaptasi akomodasi itu. Adaptasi juga, tapi nggak masalah ya dok ya? Tergantung simpanan akomodasi kita berapa. Rata-rata kan kalau masih muda itu bagus ya 6 dioptri ya. Kalau sudah tua kan menurun. Nih kalau sudah usia menurun. Kalau sudah usia 40-an ya mungkin tinggal 4 dioptrian. Jadi untuk diakomodasi dikompensasi pakai tambahan kacamata untuk membaca dekat itu. Kacamata yang orangnya kita ngomongnya presbiopia ya. Iya. Kacamata plus 1. Yang normal memang usia 40 ke atas itu nyambung. Iya itu nyambung dengan kacamata baca itu namanya mata tua presbiopia. Presbiopia. Nanti 2 sampai 3 tahun biasanya ganti lagi, tambah terus itu. Oh tambah terus Iya, ya. Kalau sudah berusia tadi ya. Sampai usia 60 tahun itu baru nanti stabil. Satu itu. Ada juga kayak saya ini kalau teman-teman mengatakan boros akomodasi. Iya. Karena saya belum usia 40 tahun sudah pakai kacamata baca itu. Namanya presbioprekop. Ya. Jadi presbiop yang belum waktunya. Yang belum waktunya. Ya. Normalnya kalau usia 50 pakai adisi plus 2. Tapi saya waktu usia 45 itu sudah pakai plus 2. Gitu. Boros. Kira-kira apa yang menyetuskan seperti itu, Bu? Itu jarang sekali sih sebenarnya. Akomodasinya akomodasinya sudah lemah. Ototnya lemah. Jadi kan aslinya tadi 6 dioptri, tapi setelah umur 40 dia tinggal 4. Menurun 50 ya, tinggal 2, 50 tinggal 2, 60 habis. Sudah nggak bisa akomodasi. Tapi sekarang banyak kejadian anak-anak untuk membaca dekat itu sulit, dokter. Terus sehingga diciptakan lensa ya toh untuk melihat jauh dan untuk melihat dekat. Tapi memang agak mahal gitu. Di sini masih jarang sekali. Iya. Peluncurannya masih kemarin itu saya ikut PIT itu sama pabrik lensa diluncurkan itu, tapi ya saya belum pernah mencoba juga. Belum. Sama ini ya mungkin kalau anak-anak yang penting jarak jauhnya sudah aman dikoreksi ya sudah. Kalau dia mengeluh dengan bacanya masih kesulitan, baru kita koreksi dengan kacamata bacanya itu. Nanti jadi double lah istilah kacamatanya, bisa untuk jauh sama dekat. Iya. Iya dok. Tadi kan untuk mencegah selain dari 20. Ini benar nggak dok? Untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran itu juga dapat mencegah? Enggak. Enggak. Menghambat. Tidak ya? Tidak efektif. Tidak efektif. Kalau mau efektif ya aktivitas fisik. Enggak efektif. Vitamin A enggak efektif. Yang penting adalah screening sebenarnya. Kalau ada masalah segera ditangani. Dengan tepat. Ditangani dengan tepat. Kalau saya perlu kacamata, segera dilakukan dikasih kacamata. Jika misalnya saja yaitu anisometropia, kacamata kanan sama kacamata kiri berukuran berbeda jauh, kasih kontak lens, hard contact lens. Bukan soft contact lens ya, yang buat matching itu ya. Bukan hard contact lens. Hard contact lens. Tapi bisa juga dokter pakai 2 kacamata. Ya bisa. Satunya kacamata terapi,
satunya kacamata untuk harian itu. Iya, Iya. bisa. Oh, Bisa. pakai dua Kalau gitu ya. Memang ukuran kacamatanya Mm-mm. antara mata kanan dan mata kiri lebih dari 3 dioptri. Gitu. Karena kalau dipasang sesuai dengan itunya, pasti dibuka gitu langsung pusing. Bisa mual. Mual. Oh iya betul Iya, betul. karena ukurannya lebih dari 3 dioptri Tiga. selisihnya itu. Oh, Ya. iya. Kalau lebih enaknya biasanya pakai softline itu. Heartland. Berarti kalau misalkan mengkonsumsi wortel secara kebanyakan kan itu kan vitamin A biasanya kan gitu ya beda, Dok ya? beda ya? itu beda, itu bukan. Karena Itu ini bukan. kelainan. Kelainan, itu Kelainan, Kelainan, bukan beda. penyakit. Kelainan. Kalau penyakit diobati mungkin bisa Iya. sembuh. Kalau kelainan kan ya toh. Beda. Nggak bisa ya, beda. Dan jangan salah ya. loh, vitamin A itu bisa keracunan loh. Gitu ya Dok ya? Bisa dijelaskan, bisa dijelaskan ini adalah kesempatan yang ini nih, yang langka nih dokter menjelaskan kenapa vitamin A ini malah berbahaya. Kenapa Dok? Vitamin A itu agak overrated ya, overrated. Jadi orang-orang bahwa oh ya saya harus vitamin A. Padahal dulu ya semi cerita ya. Dulu itu gampangnya itu kan orang-orang kan memang memang kekurangan vitamin A, sehingga vitamin A sebenarnya untuk keratin bagian gini lah, kulit sama bagian kornea kan terdiri dari keratin toh. Vitamin A itu untuk menjaga itu. Nah, kalau orang-orang dulu karena memang zaman Belanda dulu konsumsi vitamin A itu kurang, jadi keratinnya bermasalah. Karena keratinnya bermasalah itu gampangnya gini, kalau luka di kulit sama luka di mata lebih parah di mana? Di mata ya, karena itu matanya yang luka duluan. Jadi orang-orang Belanda itu ngasih wortel, itu paling murah. Paling murah. Padahal kalau vitamin A terlalu banyak itu juga bisa keracunan juga. Jadi mungkin ingat kalau bayi-bayi baru lahir itu kan dapat vitamin A. Iya betul. Itu ya sebenarnya yang betul ya itu. Jangan lebih dari dosis itu. Yang lebih sedikit nggak apa-apa sih. Itu masih ring awal ya. Tapi jangan karena ketakutan mau makan terus nanti palpasi, deg-degan, badannya lemas gitu. Itu gejala keracunan vitamin A. Berarti intinya apapun yang berlebihan itu tidak baik ya Dok ya? Ya. Terus untuk yang bulan Februari sama bulan Agustus kasih pemberian vitamin A itu gimana dokter? Ya itu bagus karena memang sudah sesuai dosis. Saya ngomong yang sesuai dosis. Tapi bukan yang kita beli sendiri vitamin A terus minum terus enggak. Contohnya gini, contoh kasusnya ya. Kan ada penyakit yang namanya Age-related macular degeneration. Yaitu bagian retina atau saraf matanya pada orang-orang yang sudah lanjut usia itu mengalami penuaan. Biasanya kayak di saraf matanya itu akan kayak kulit gitu loh, mengkeriput lalu ada bercak-bercak hitam, persis orang usia ya. Nah, saraf matanya seperti itu, terapinya adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, lalu zinc, sama koper. Cuma setelah penelitian itu aret 1 ya, penelitian aret 1 itu yang besar itu. Cuma akhirnya ketahuan kalau konsumsi beragam multivitamin itu nggak bagus juga untuk orangnya. Jadi ada modifikasi aret 2. Aret 2 itu vitamin A-nya dikurangi. Jadi sebenarnya dikurangi. Jadi kalau kulit kita tidak bermasalah atau dalam screening mata tidak bermasalah, nggak perlu vitamin A. Nggak perlu berarti ya? Nggak perlu vitamin A. Jadi, gunakan aja itu yang sudah ikut tuh bulan Februari sama Agustus tuh ya diikutin aja. Itu yang perlu. Tapi berarti tidak bisa menghambat ya? dosis ya? mencegah keratomalacia sebenarnya. Keratomalacia. Dokter, ini kan kadang tuh orang itu kan ada yang apa ya istilahnya tidak rutin pakai kacamata. Maksudnya pakai kacamata kan biasanya kan males ya kalau misalnya hanya perlu saja. Misalkan hanya untuk melihat yang jarak jauh, pakai kacamata aja terus dilepas. Nah, ada nggak solusi lain untuk tidak berkacamata, Dok? Satu pertanyaannya yang saya mengajukan pertanyaan ini, konteksnya apa? Kebutuhannya apa? Pertanyaan saya selalu tanyakan ke pasien yang, dok bisa nggak saya nggak berkacamata? Kebutuhan Anda apa? Kalau Anda misalnya saja orang yang biasa kerja komputer dengan kacamata -3, kerja dekat nggak perlu kacamata, nggak apa-apa. Waktu Anda jalan naik motor pulang pakai kacamata memang perlu, tapi waktu Anda berkomputer nggak usah. Mengendarai motor nggak apa-apa. Nah,
Kalau misalnya saja memang Anda punten nih orang mau masuk tentara, kan memang harus penglihatan super ya. Ada 3 pilihan. Pertama, mengganti keinginan. Ya kan, mengganti keinginan jadi tentara, ganti ya kan? Ganti. Kedua, operasi. Operasinya ada pilihan juga. Yang tentu saya paling terkenal lasik ya. Tapi tentu saja ada sebelumnya lasik, PRK. PRK itu biasanya lebih disarankan untuk tentara. Tapi atau yang paling baru lagi, Relax Smile. Apa itu dokter? Relax Smile itu yang penjelasan awal dulu ya. Awal-awal PRK itu adalah intinya adalah operasi bedah refraktif ya. Refraktif itu menipiskan bagian kornea sehingga kekuatan pembiasan korneanya berkurang. Akibatnya cahaya yang jatuh yang terfokus di depan retina akan mundur menyentuh retina. Gitu. Itu PRK. Itu epitelnya kornea ditipiskan. Sedangkan kalau lasik, epitelnya diambil, terus stromanya ditipiskan, lalu epitelnya ditempelkan lagi buat flap. Flap itu aku nggak nemu bahasa Indonesianya flap, sorry. Flap, lalu diflapkan. Itu yang lasik. Relax Smile dibuat lubang sedikit di sebelah di epitel kornea, stromanya diablasi, dipencairkan. Jadi bisa tipis tanpa flap. Oh, dengan tindakan seperti itu jadi tidak perlu kacamata berarti ya? Jadi cahaya yang terfokus di depan retina akan mundur menempel retina. Seperti itu. Pilihan ketiga, dipasang lensa tanam. Lensa tanam itu seperti apa, Dok? Dioperasi, ada lensa ditanamkan di dalam mata. Nggak akan IOL. kelihatan. Kayak IOL, nggak akan kelihatan. Berarti ya seperti biasa gitu, nggak kelihatan berarti ya? Nggak kelihatan, lensa tanam. Kalau dari pengalaman dokter nih, tindakan apa saja sih dok yang pernah dilakukan di Rumah Sakit Mardiwaloyo? Kalau itu tindakan premium ya, itu nggak dalam BPJS terus terang. Kalau gitu. memang biasanya kalau ada pasien yang datang dan mau melakukan seperti ini, kalau dia masih muda sekali, saya biasanya akan menyarankan untuk ortoke, lensa ortoke. Jadi ada, kayak kita ngomong kornea lagi ya, ortoke itu ada lensa untuk menekan kornea sehingga membentuk kornea, kasarnya kekuatan korneanya ditahan sehingga tetap bisa nempel terus tetap terfokus di retina, tidak mundur, tidak maju. Jadi korneanya tetap tertekan, bentuknya terjaga seperti itu, ortoke. Saya kan biasanya kalau dia masih muda sekali, saya akan menyarankan untuk ngurus ortoke. Kalau dia masih muda dan tidak ingin jadi tentara, saya menyarankan untuk PRK. Kalau itu usia berapa dokter? Muda itu di atas 18. Di atas 18 tapi di bawah 40. Di atas 18 di bawah 40. Di bawah 40. Kalau dia bukan berkeinginan jadi tentara, untuk seperti biasa aja, saya akan menyarankan untuk implan lensa di dalam. Implan lensa. Yeah. Tapi tindakan itu premium ya dok ya, tidak ditanggung dengan BPJS premium. ya? Itu dokter mata yang sekolah bedah refraksi. Di Indonesia sudah ada ya? Sudah. Banyak. Paling dekat Surabaya bisa. Paling dekat di sini Surabaya. Kalau yang saya pernah sering lihat itu ya Jogja. Jogja itu sering yang lensa tanam sama PRK itu sering. Ortoke di Surabaya itu ada. Ada juga ya dok ya. Tapi untuk di Blitar saat ini belum ada ya? Belum ada. Ya, Lasik aja belum ada. belum ada ya, dok ya? Lasik paling dekat di Malang kita. Ya kita doakan dokter Bayu ini sebagai generasi penerus, siapa tahu dok ya bisa amin ya. Saya aminkan aja. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dari masyarakat nih dok. Ibu ini juga. Sekarang kan pembelian kacamata bisa pakai BPJS. Iya. Gimana sih alurnya dok? Nah, Alurnya ini. Ya. Kalau ingin pakai kacamata yang ada bantuannya dari BPJS, cari rujukan dulu di Paskes pertama. Paskes pertama itu bisa dari dokter keluarga atau puskesmas. Setelah itu nanti didaftarkan di Rumah Sakit Mardiwaloyo.
rujukannya di fotokopi sekalian ditambahi sama fotokopi KTP sama BPJS. Nanti untuk kelengkapannya ke optik. Gitu. Ke optik langsung berarti Ibu ya. Itu nanti bantuannya sesuai dengan golongannya gitu. Golongan 1 itu sekitar 100 berapa ya lupa aku itu. Kalau yang golongan 2 220, golongan 3 ke atas 330 gitu. Itu bantuan dari BPJS. Dan nanti misalnya habisnya waktu transaksi di optik katakanlah 1 juta, itu nanti tinggal nambah. Tapi seandainya sesuai dengan kelasnya itu ya nggak ada tambahan. Tapi kalau kurang dari itu, dari optik tidak ada pengembalian. Oh gitu. Ya. Berarti intinya tetap dilihat dari golongan ya Bu ya. Ya. Baik dokter, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari masyarakat nih. Orang yang sudah memakai kacamata, yang sudah periksa berarti ya, itu harus periksa lagi berapa lama? Kalau anak-anak itu tiap tahun. Saya nyarankan tiap tahun untuk koreksi ulang kacamata. Kalau misalnya saja bersih tidak ada keluhan apa-apa gitu kan. Kalau anak-anak itu kan ada yang dari puskesmas, ada program sendiri evaluasi tiap tahun, ikuti saja programnya. Atau kalau misalnya saja takut ya coba tanyakan ke gurunya. Biasanya gurunya tahu anak ini nggak mau duduk di paling belakang soalnya nggak kelihatan gitu ya, gitu ya. Pasti itu yang paling tahu itu gurunya biasanya. Nah itu kalau kayak gitu segera periksa ke dokter mata. Segera periksa ke dokter mata. Ya, jadi memang harus hubungan orang tua dan guru itu harus akrab. Harus akrab. Biar dikasih tahu ya. Ya. Terus habis itu kalau misalnya saja orang dengan riwayat keluarga dengan sakit mata, itu saya menyarankan 3 tahun sekali. 3 tahun sekali untuk yang ada riwayat keturunan gitu ya dok ya. Riwayat keturunan 3 tahun sekali untuk periksa mata. Ke polimata. Terus apa dok ya? Gini sebentar, kalau sakit mata itu apa dokter? Sakit mata bisa macam-macam, bisa glaukoma, bisa riwayat dengan diabetes. Misalnya dia diabetes, ada kemungkinan loh ada penyakit diabetes retinopati itu beberapa kali ketahuan diabetes retinopatinya duluan baru diabetesnya. Oh begitu. Jadi matanya itu bermasalah, pasiennya nggak tahu kalau dia itu kena diabetes. Berarti tetap perlu screening ya Bu ya? Iya. Harus screening ya dari awal. Terus kalau misalkan untuk anak-anak ya dok ya, kalau tadi kan ngomongin anak-anak SD ya Bu ya, kan kadang tuh anak-anak itu ada mungkin karena zaman sekarang terlalu canggih ya, terlalu banyak main gadget. Itu kadang kalau melihat gitu kan, kadang berjinggung gini, ya kan? Itu perlu diwaspadai nggak? Sebaiknya diperiksakan saja. Diperiksakan saja, kita lihat tajam penglihatannya bagaimana, kita lihat dalamnya bola matanya bagaimana. Kalau memang perlu tata laksana, sebaiknya ketahuan awal. Jadi tata laksananya tidak terlambat. Kalau dari Ibu Binti nih, dari pengalaman Ibu Binti, mungkin anak-anak kan datang tuh pasti sudah punya keluhan yang lama kan, jarang kan kalau ada baru keluhan terus bilang, apalagi anak-anak. Itu gimana Bu? Kalau saya biasanya anak-anak kadang dia berbohong, dia mengatakan nggak ada keluhan. Karena di Mardiwaloyo ini kita periksanya itu dengan 2 cara, objektif dan subjektif. Kalau objektif kita pakai refraktometer, refraktometer gitu. Jadi di situ kelihatan lah. Ini anak ini nanti ukurannya berapa. Alat itu untuk mempercepat pemeriksaan 1. Kedua, di situ sudah tertera ukurannya berapa, terus kemiringan lensanya berapa. Cara yang kedua kita dengan subjektif, yaitu dengan istilahnya trial and error, dengan cara coba-coba gitu. Itu untuk memastikan anak ini bohong apa enggak. 1 itu. Kedua, biasanya saya meriksanya mungkin yang mata kanan dengan huruf, mata kiri dengan angka. Takutnya apa? Hafalan anak itu. Gitu. Jadi kalau saya anak-anak memang saya pentelengin anaknya itu kalau baca, nah gitu jelas nih ngintip anak ini. Makanya tak suruh, ayo nggak boleh gerak itu, fokus itu. Jadinya kalau begitu gini, saya ganti dengan objek yang lainnya seperti itu. Mungkin dari dokter atau Ibu Binti nih ada saran nggak untuk teman-teman di rumah nih, untuk sahabat ngobras ini kalau melihat anaknya, ponakannya atau keluarga terdekat ini ciri-cirinya apa sih kalau ada anak yang bermasalah seperti itu? Mungkin dari cara penglihatannya atau cara apanya, monggo disampaikan. Kalau secara logis sekarang susah. Anak lihat sekarang, soalnya kehidupan kita lebih sering lihat
lihat dekat ya. Ya memang yang paling pertama kali tahu itu guru. Duduk di belakang, lihat jauh bermasalah, atau menyipitkan mata gitu, menyimincingkan mata gitu, itu yang tanda paling gampang ketahuan. Selain itu rasanya soalnya anak-anak sekarang sudah jarang sekali lihat jauh. Ada juga yang gini, dokter memiringkan gini. Itu kalau memiringkan tuh itu cara melihatnya miring. Itu agak ekstrim juga. Itu ekstrim. Makanya kalau di sekolah biasanya tempat duduknya kan dipindah-pindah. Biar anak itu ya itu ketahuan. Satu biar nggak juling juga dokter ya, atau kalau dia posisinya di pinggir sebelah kiri, otomatis kan lihatnya gini terus, makanya di rolling. Entah berapa, 1 minggu sekali atau 2 minggu. Sekarang di sekolah seperti itu, jadi nggak monoton tempatnya di situ. Terus dari yang depan ke belakang gitu, kan untuk antisipasi juga biar tahu. Terus untuk anak-anak yang mungkin sudah pakai kacamata atau memang melihat dari jauh nggak kelihatan, kita minta tolong ke gurunya untuk sementara waktu dia duduknya agak depan. Iya. Biar untuk akomodasinya biar nggak kuat juga, santai lah istilahnya seperti itu. Minta tolong gitu. Itu sama kalau misalnya saja dia sudah kadang amblyopia ya, atau dia sudah ada strabismus atau juling ya, itu kan memang alat penglihatannya kan alat bantu low vision ya kita bilang, itu kan tidak bisa langsung datang ya. Jadi ya memang harus kita kabarin dulu gurunya. Mungkin memang beberapa kasus memang ya harus orang tuanya juga harus paham, gurunya harus paham. Jadi muridnya harus duduk di depan. Oh gitu. Saya alatnya itu kan butuh waktu lama untuk jadi selesai itu. Berarti tetap harus ada hubungan orang tua dengan guru dengan baik ya dok ya, kalau masalah anak-anak ya. Iya. Masalah perasaan itu. Oh, masalah perasaan ibu ya. Anak-anak itu bukan kasus yang selesai dalam 10 tahun. Anak-anak itu kasus yang bisa berurusan sampai 50 tahun ke depan kan? Iya, benar. Karena seiring bertambahnya usia tadi ya dok ya. Jadi mungkin kalau anak-anak mungkin loh ya, nilai akademiknya turun, itu bukan berarti anaknya nggak rajin belajar. Mungkin karena dia nggak jelas untuk melihat. Ya, itu juga perlu diwaspadai juga itu. Ya loh. Sebagai orang tua mungkin kalau di rumah kurang perhatian mungkin seperti itu. Di sekolah kenapa anakku seperti ini? Padahal kok itu juga monggo kalau dicek mata dulu biar tahu kendalanya di mana toh anak ini kan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan karena anak itu penglihatannya kurang tajam sehingga untuk mengerjakan sesuatu dia kan ya asal-asal aja. Mainnya main perasaan itu tadi ya loh. Begitu ya sobat Ngobras. Jadi selain deteksi dini dari kita kepada kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita terdekat, ada ciri-ciri seperti itu, tetap periksakan ke ahlinya, yaitu ke Polimata RSUD Marti Waluyo Kota Blitar ya dok, ya bu ya. Oke, sobat Ngobras Marti Waluyo, banyak banget ya ilmu yang kita dapat hari ini, banyak pertanyaan dari masyarakat yang sudah tersampaikan dari ke Dokter Bayu langsung dan Ibu Binti langsung, dan jawaban-jawaban yang luar biasa yang bisa kita petik hari ini. Untuk itu, betapa pentingnya kesehatan mata untuk kita, karena mata adalah jendela dunia. Maka dari itu, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Jangan lupa untuk periksakan diri Anda ke Polimata RSUD Marti Waluyo Kota Blitar, karena sudah ada ahlinya dalam bidangnya, dari dokter spesialis mata yang berpengalaman, dan juga ada Ibu Binti sebagai optometris ya Bu Binti ya. Iya. Dan kabar gembiranya, di Polimata RSUD Marti Waluyo Kota Blitar sudah dibuka poliklinik sore. Nah, untuk jelasnya Bu Binti bisa menjelaskan gimana Bu poliklinik sorenya, buka jam berapa sampai jam berapa? Untuk poliklinik sore kita pakai administrasi umum hari Rabu jam 15 sampai 16 dengan Dr. Agustin Wijayanti. Untuk hari Sabtu jam 12 sampai jam 13 dengan Dr. Bayu. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, karena kesehatan mata ini sangat penting sekali kita jaga, karena seperti yang Dokter Bayu katakan ya, vitamin A ini tidak menolong ya dok ya, hanya aktivitas fisik yang membantu. Jadi jika kita merasakan bahwa misalkan kita pakai kacamata yang disampaikan dari Dokter Bayu tadi, yuk segera periksakan anak kita ke Polimata, karena di sana ada dokter ahli atau dokter spesialis mata yang siap untuk konsultasi ya dok ya, begitu ya, siap untuk konsultasi, dan juga ada Ibu Binti yang siap membantu Anda. Sekian dari kami podcast Ngobras episode ke-6 kali ini. Jumpa lagi di podcast selanjutnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan Anda.